Bu Nida. Waalaikumsalam. Iya, Bapak. Alhamdulillah, Ibu sehat. Alhamdulillah sehat, Pak Iya, Arif. Bu. Gimana Ini nih, ada tugas? Alhamdulillah, iya, Bu, saya ada tugas ini. Iya, Pada kesempatan kali ini, saya mohon waktunya, Ibu ya, menyita waktu Ibu, berbagai macam aktivitas Ibu, saya mohon untuk menyita waktunya sebentar ya, Bu ya. iya, silakan. Iya, baik, Ada Bu. yang perlu ditanyakan? Iya, Ibu kan selama menjadi kepala sekolah itu kan pasti ada banyak permasalahan Ibu ya dalam Betul. Ibu mengambil keputusan. Wah, Iya. luar biasa Iya. di sekolah mah ya. Iya, Iya, terlalu komplit mungkin sangat ya. kompleks, iya. Sangat Mungkin kompleks sekali. ada Bu permasalahan dalam Ibu mengambil keputusan secara dilema etika Bu. Mungkin ada dilema-dilema yang Ibu dalam mengambil keputusan seperti ada nggak Bu dalam kasus yang Ibu hadapi selama ini? Ada salah satunya tentang dua permasalahan yang menjadi dilema buat saya ya. Di satu sisi saya akan menegakkan yang namanya kedisiplinan. Di sisi lain mungkin seorang anak mengabdikan atau berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan itu ini menjadi permasalahan sendiri buat saya, karena saya akan berusaha menegakkan yang namanya kedisiplinan untuk datang setiap waktu yang tepat. Oh gitu Ibu. Iya. Jadi ada permasalahan Bu ya. Iya. Jadi selain Ada Ibu siswa, ada ingin peserta menerapkan kedisiplinan, datang tepat waktu anak Iya. sekolah ya, tapi Iya. ada juga anak yang ada yang tidak Di hadir sisi tepat lain, waktu iya. karena ada kesibukan ataupun ada yang kegiatan yang ada di rumah beliau, Iya. rumah anak tersebut gitu ya. Iya. Jadi Betul. Ibu selain menegakkan kedisiplinan, tapi anak itu terlambat karena ada sebab-sebab Ada di sebab, rumah. Oh, seperti itu. Jadi itu Ibu dalam mengambil keputusan dilema ya Bu ya. Suatu dilema Iya. banget, karena kedua-duanya ini merupakan yang harus saya terapkan. Iya. Sementara kan anak juga di sisi lain kasihan dia ingin membantu orang tuanya. Oh, ini gitu. juga suatu kebajikan buat anak tersebut serta didik saya. Iya, baik Iya. Bu. Dari permasalahan yang Ibu dalam mengambil keputusan, ada pertanyaan nih Bu. Saya boleh bertanya ya Bu ya? Silakan. Semoga Iya. saya bisa jawab ya. Iya, nah. Baik Bu, selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral Bu pada kasus ini? Etika. Etika ya. Etika. Berarti kalau etika berarti sama-sama benar ya Bu ya? Benar, Iya, betul. Ibu benar melaksanakan untuk menerapkan kedisiplinan dan Ibu juga siswa juga benar harus membantu orang sementara tua. iya Seperti itu. mengabdikan ke orang tuanya. Oh gitu. Iya. Berarti itu dilema etika banget Bu. Sangat dilema. Iya. Sangat dilema. Baik Bu, selama ini Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus yang Ibu sedang hadapi pada saat ini Bu ya, ada dua kepentingan yang sama-sama benar yang mengandung nilai-nilai kebajikan Bu ya. Iya, Nah, betul. biasanya Ibu seperti apa Bu dalam mengambil keputusan itu Bu? Biasanya saya mengambil keputusan itu tidak sendiri. Oh gitu. Tentunya saya libatkan guru-guru saya. Bagaimana saya harus memutuskan tidak dengan sendirinya. Saya harus libatkan guru, saya berkoordinasi dan berkomunikasi. Berarti komunikasinya mencari, ya? Iya, komunikasi. Mencari Iya, bermusyawarah gitu Bu ya sama betul. guru-guru ya. Pasti bermusyawarah. Intinya kami tetap bermusyawarah dengan guru-guru. Intinya saya tidak akan memutuskan sendiri, tapi saya akan memanggil guru-guru saya untuk bermusyawarah mencari bagaimana anak tersebut kenapa bisa misalkan terlambat ke sekolah karena sebabnya apa. Iya, Seperti itu. Baik, Iya. setelah Ibu mengetahui permasalahan tersebut, langkah-langkah Ibu nih secara prosedur ya Bu, seperti apa yang Ibu selama ini lakukan? Yang pertama mungkin ya, saya meminta guru saya untuk mencari informasi, ke tempat peserta didik tersebut, di mana tempat keberadaannya atau tempat tinggalnya, dan mencari tahu ya dengan menanyakan ke RT, gitu. ketua RT, seperti apa sih kehidupan sehari-hari peserta didik tersebut.
Nah, setelah mencari tahu, tentunya guru saya akan mengkonfirmasi ke saya sendiri tentang kehidupan keseharian peserta didik tersebut. Oh gitu, berarti langkah-langkah Ibu yang pertama bermusyawarah dulu Bermusyawarah kepada guru, kepada guru, terus lalu mencari informasi kepada masyarakat, khususnya ketua RT, seperti apa sih kehidupan di dalam lingkungan sosial peserta didik tersebut. Berarti Ibu menggali informasi dari pihak lain ya, tidak hanya dari guru, tidak hanya dari guru, dari RT juga, dari RT, dari masyarakat sekitar, tetangganya ya. tersebut, betul. Oh gitu, iya. Terus hal apa saja Bu yang Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu pernah rasakan seperti itu? Hal paling efektif sebenarnya itu perlunya komunikasi. Sangat penting komunikasi. Karena itu hal yang terpenting. Ada yang namanya komunikasi aktif dan pasif kan. Kalau komunikasi aktif sendiri, kita harus sering mencari tahu, mencari informasi. Sedangkan informasi yang pasif itu kita hanya tahu persoalan tapi tidak membicarakan. Nah, perlunya ada musyawarah. Iya. Berarti Ibu bermusyawarah, terus komunikasi yang aktif, terus menggali informasi ya. Mencari. Itu yang Ibu anggap efektif ya dalam mengambil keputusan. Iya. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada nggak Bu tantangan Ibu dalam mengambil keputusan Bu, dalam keputusan permasalahan dilema etika yang Ibu rasakan? Tantangannya seperti apa? Tantangannya yang paling mendasar sih sebenarnya karena ketidaktahuan kita, karena kurangnya informasi tersebut. Yang kedua, problema peserta didik tersebut itu mungkin tidak menyampaikan kepada guru tersebut tentang permasalahan yang dihadapi di dalam rumahnya sendiri. Sehingga anak tersebut mungkin merasa takut untuk menyampaikan karena saya harus melaksanakan tugas saya sampai di sekolah tepat waktu. Di sisi lain, dia harus menyelesaikan tugas yang ada di rumah peserta didik tersebut. Itu yang kadang mungkin tidak bisa disampaikan oleh peserta didik tersebut kepada guru. Jadi itu perlunya. Jadi tantangan Ibu ya berarti kurangnya komunikasi, sehingga Ibu tertantang nih ya untuk mencari informasi. Bagaimana caranya saya untuk menyelesaikan? Nah, perlunya komunikasi dan menggali informasi kan itu perlu ke pihak yang lain gitu ya. Itu merupakan tantangan bagi Ibu nih. Iya. Iya, seperti itu. Baik Bu, tadi sudah tantangannya. Sekarang apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya sih kalau memang tergantung permasalahannya apa ya. Kalau memang memerlukan harus saya putuskan seketika itu juga, tergantung persoalannya seperti apa, saya akan menyelesaikan seketika. Namun kalau seandainya itu bisa di lain kesempatan atau mungkin titik permasalahannya tidak begitu mendasar, saya akan tetap menggali informasi terlebih dahulu untuk lebih mengetahui persoalan yang dialami peserta didik tersebut, baru saya akan mengkondisikan untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Berarti Ibu tidak ada jadwal khusus ya Bu? Tidak ada. Tergantung dari permasalahan apa yang jadi kalau memang bisa langsung cepat diselesaikan, diselesaikan. Kalau memang nanti mungkin ada penyelesaian yang harus ada tindak lanjutnya, nanti akan ditindaklanjuti. Iya, seperti itu. Terus baik, Ibu, adakah faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika yang Ibu rasakan? Tentunya saya terbantu dengan adanya kehadiran guru-guru ya. Karena jembatan saya untuk berkomunikasi dan mengetahui informasi pertama dari guru.
peserta didik, saya akan bisa mengenali ada permasalahan atau tidak itu bersumber dari guru. Lalu guru pun mungkin akan mendapatkan informasi dari teman-teman sejawat peserta didik tersebut, lalu mungkin kembali lagi ke masyarakat di mana peserta didik tersebut tinggal gitu. Iya. Berarti Ibu ada seseorang atau faktor ya dari Ada. guru, Dari masyarakat setempat, iya. Terus interaksi anak tersebut juga kita melihat dari kesehariannya mungkin tidak seperti biasanya. Anak juga kan akan kalau ada permasalahan tidak seceria seperti biasa. Nah, itu perlunya guru untuk memberikan perhatian khusus. Ya, perhatian khusus. Berarti ada guru juga, ada teman sejawat anak tersebut ya gitu ya, sama teman sejawat yang kemungkinan yang bisa memberikan informasi kepada guru. Contohnya, Bu, kayaknya biasanya nih si Amel ceria, kok hari ini murung seperti itu. Ada apa ya? Nah, dari informasi tersebut, guru mungkin bisa secara pribadi memanggil si Amel tersebut. Ada apa? Adakah persoalan? Adakah permasalahan dari rumah seperti itu? Contohnya seperti itu. Terima kasih Bu ya. Tadi dari guru, dari peserta didik juga, dari dari masyarakat. Dari masyarakat, ya. Berarti itu akan saling berkolaborasi dan saling terkait. Akhirnya dari penelusuran itu kita akan bisa mengambil satu kesimpulan, faktornya ini, seperti itu. Ya. Akan terkait. Iya, berarti Ibu dalam mengambil keputusan tidak sendiri tidak sendiri, tentunya berkolaborasi dengan tentunya guru. Iya. Jadi semuanya dapat diselesaikan dengan baik gitu ya. Betul. Baik, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Pembelajaran yang saya dapat ambil ini adalah pengalaman yang sangat dilematis ya, yang dua sisi di mana harus melakukan tetap kebajikan. Tantangan buat saya adalah bagaimana bisa menyelesaikan dengan baik. Yang kedua, anak tersebut tidak menjadi minder, akan ceria kembali dengan memberikan apa ya, semacam penghiburan atau langkah terakhir saya akan berkunjung. Langkah terakhir saya akan mengunjungi ke tempat peserta didik saya dan melihat langsung dengan kehidupannya. Itu aja. Itu, ya. Jadi pembelajaran yang Ibu dapatkan dari permasalahan dilema etika ini, Ibu semakin matang Ibu ya dalam menyelesaikan atau permasalahan dalam mengambil keputusan di sekolah yang Ibu sedang pimpin seperti itu ya. Iya. Itu mungkin menambah motivasi buat saya juga, karena suatu tantangan buat saya, menambah motivasi dan tantangan buat saya bagaimana saya bisa menyelesaikan persoalan yang ada dilema dua kebajikan. Itu tantangan saya. Dan menjadi pembelajaran juga buat saya untuk lebih menggali lagi agar saya lebih bersemangat nih, besok tantangannya seperti apa lagi nih. Yang jelas, yang utama adalah komunikasi, musyawarah, dan penyelesaiannya kita harus dari stepnya itu harus dari awal berkomunikasi, dimusyawarakan, lalu kita
tindak lanjuti Iya, seperti itu. luar biasa Bu Iya, Reda itu aja. dalam Ditindaklanjuti. menyusun langkah-langkah Iya, dalam mengambil keputusan ya. iya. Mudah-mudahan apa yang pembelajaran yang Ibu dapatkan dari masalah dilema etika yang Ibu dapati, Sampaikan, iya. mudah-mudahan menjadikan motivasi Ibu, menjadikan menggali kompetensi Ibu menjadi pemimpin sekolah, pemimpin Yang bijak. Ibu lebih bijak lagi, Iya. dan mudah Ibu tambah sukses lagi. Amin. Terima Bu kasih Reda, Pak Arif. sukses ya. Semoga Pak Arif juga sukses dalam menjalankan tugas-tugas yang dari CGP ya. Iya, Insya Allah akan lebih sukses lagi Pak Arif. amin. Terima Karena kasih Ibu Marida, sama-sama. mudah-mudahan Ibu tambah sukses selalu. Terima kasih. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Arif. gimana Bu Haji, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, mudah-mudahan Bu Haji selalu sehat walafiat, berkah hidupnya ya. Amin Pak Arif. Iya, Bu Haji saya ganggu waktunya nih ya. Ya Pak Arif, apa-apa ya. Iya, mungkin di Silakan. kesibukan Bu Haji dalam memimpin di SDN Kalibaru 3 ini, mohon maaf apabila kedatangan saya mengganggu Bu Haji dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ya, Alhamdulillah saya terima kasih nih atas kedatangan Pak Arif ke sekolah Ibu ya, dalam silaturahmi tentunya ya. Iya, Bu. Kebetulan hari ini Ibu tidak ada kegiatan apa-apa. Oh, alhamdulillah berarti waktunya agak lengkap nih ya. Alhamdulillah Pak Arif, alhamdulillah. Iya, Bu Haji, saya pada kesempatan kali ini bersilaturahmi di sekolah Ibu pimpin di SDN Kalibaru 3. Iya. Ini ada beberapa hal yang saya ingin ngobrol-ngobrol bareng Bu Haji. Iya, boleh Iya. mau berapa nih? Iya Bu Haji, mungkin kan dalam Bu Haji memimpin di SDN Kalibaru 3 ini ya, Iya. mungkin banyak permasalahan yang sangat kompleks ya di SDN Kalibaru 3. Pada kesempatan kali ini ada nggak Bu Haji permasalahan atau kasus-kasus yang menurut Bu Haji dalam mengambilkan keputusan ada yang berkaitan dengan dilema etika Bu Haji? Oh, iya, jadi Pak Arif ya, yang selama ini Ibu alami, selama Ibu di SDN Kalibaru 3 tentunya banyak sih kasus-kasus mah ya. Terutama kasus anak-anak ya. Contohnya misalnya anak-anak itu berkelahi atau mungkin anak-anak itu datang sering terlambat. Di situ merupakan dilema juga buat Ibu. Satu sisi Ibu ingin menegakkan kedisiplinan ya kepada anak-anak semua, kepada Bapak dan Ibu guru ya. Tetapi satu sisi anak itu mempunyai kepentingan yang lain ya. Ibu suka tanya, kenapa kamu sering terlambat gitu ya. Dia menceritakan, Bu, orang tua saya lagi kurang sehat. Bu, bapak saya juga sudah tidak ada. Misalnya saya hanya anak sematawayang, saya harus mengurus orang tua saya dulu, saya harus memberikan sarapan orang tua saya dulu, makanya saya datang sering terlambat. Nah, di situ Ibu juga merupakan dilema. Satu sisi Ibu ingin menegakkan kedisiplinan, sisi lain ya memang itu juga benar yang dilakukan anak ya untuk membantu orang tuanya dulu. Kasus lain misalnya juga dengan Bapak dan Ibu guru, karena di sini juga personil kami banyak ya, Pak Arif, ada 27 personil, Bapak dan Ibu guru ya. Ada juga pernah satu gesekan, artinya ada ketidaknyamanan atau kesalahpahaman antara guru dengan guru ya. Di sini juga Ibu menyelesaikannya, aduh bagaimana ya, ini juga merupakan dilema juga ya buat Ibu ya Pak Arif ya. Iya, betul. Karena satu sisi yang ini juga anak Ibu, yang satu lagi juga anak Ibu, artinya guru-guru sama guru semua juga anak Ibu. Nah, di sini Ibu bagaimana menyelesaikannya? Akhirnya Ibu panggil ke ruangan Ibu selesaikan secara musyawarah. Ya bagaimana supaya kita ini selalu kompak dalam melaksanakan tugas. Berarti ya, dalam permasalahan kasus yang Ibu hadapi adalah jadi berkaitan dengan guru Ibu ya. Guru juga, ya, guru juga banyak ya. Yang mungkin yang kita ambil apa nih, guru kali Ibu ya. Guru boleh, ya, karena guru boleh. Kan tadi Ibu ada dilema etikanya, ada permasalahan perselisihan di antara guru, dan salah satu adalah guru tadi adalah inan Ibu juga, dan salah satu mungkin ada anak buah juga, keluarga juga, ada gitu ya. guru juga itu ada keluarga Ibu juga nih. Jadi lah dong, perselisihan itu Ibu bingung nih ngambil keputusan, dilema gitu. Buat Ibu iya, ya, gitu. Iya, Pak Arif. Iya, baik Bu. Bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya, kalau untuk kasus-kasus dilema etika itu ya biasanya Ibu sih Ibu selesaikan dengan cara musyawarah. Musyawarah ya. Berarti permasalahan ini adalah dilema etika Bu ya, menurut Ibu ya. Iya, karena memang dua-duanya harus mengambil keputusan yang
sama-sama benar sama-sama gitu. benar, betul. Punya bingung deh Ibu. Iya, terus baik Bu, selanjutnya ada nggak Bu dalam Ibu mengambil keputusan itu terutama dalam kasus di mana Ibu mengambilkan kepentingan-kepentingan sama-sama itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana tuh Ibu cara mengambil keputusannya? Iya, kalau untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu ya Bu, untuk Pak, untuk supaya kebaikan semua ya itu tadi Ibu panggil dulu eh, personilnya, Ibu musyawarahkan, terus Ibu komunikasikan, Ibu rapatkan kepada guru-guru ini bagaimana ya supaya hal-hal seperti itu tidak akan terulang kembali, Oh tidak akan gitu. terjadi kembali itu Pak Berarti Ari. Ibu dengan cara memanggil, dimusyawarahkan gitu Bu Sabar, ya, betul. musyawarahkan biar karena Ibu kan tidak ngambil keputusan sendiri, jadi Iya, dimusyawarahkan, musyawarahkan betul. memanggil guru-guru Iya, yang guru-guru yang seperti ya, bersangkutan yang iya gitu. mengalami apa Eh, namanya tadi ya, dari permasalahan-permasalahan perselisihan oh seperti seperti itu. itu dengan Ya, cara musyawarah dipanggil guru tersebut guru gitu Bu. tersebut. Iya. Terus baik Bu, ada nggak langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu akan lakukan dalam menyelesaikan masalah itu? Kalau prosedur yang Ibu lakukan sih biasanya gini ya, Pak Arif, permasalahan itu kita lihat dulu permasalahannya. Sejauh mana, separah mana ya prosedur itu Ibu lakukan misalnya tadi ya, pertama Ibu panggil dulu. Kedua, kalau sudah Ibu ingatkan ini masih juga terulang kembali, ya mau nggak mau Ibu kasih peringatan. Ya, artinya peringatan itu pun yang bukan berarti Ibu harus memberhentikan, tidak. Hanya untuk mengingatkan supaya hal-hal yang seperti itu tidak akan terjadi lagi dan tidak akan nanti artinya kepada guru-guru yang lain juga Ibu tidak mau gitu. Ibu pilih kasih atau bagaimana itu, Ibu tidak mau Oh gitu. seperti itu. Jadi Ya, Ibu gali informasi ya, ya. terus Ibu bermusyawarah. Bermusyawarah, cari informasi dari teman-temannya dulu. Ini apa sih? Kenapa sih kendalanya seperti ini? Kenapa sih Gitu. terjadi persisian gitu ya? Persisnya seperti ini. Gitu. Jadi Ya, Pak. langkah-langkahnya itu dengan menggali informasi, bermusyawarah, biar diselesaikan dengan nanti dengan sebaik-baik itu Bu ya. Betul. Iya. Baik Bu, jadi selama ini yang Ibu anggap efektif Bu ya dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika yang Ibu rasakan pada saat itu seperti apa Bu? Yang paling efektif gitu Iya. penyelesaiannya? Kalau yang paling efektif sih ya biasanya Ibu ya itu tadi Ibu panggil aja. Panggil. Panggil ya, artinya Ibu tidak memberikan sesuatunya atau peringatan ke depan teman-teman yang lain ya. Artinya face to face aja lah. Artinya Ibu panggil ke ruangan Ibu, kalau masih bisa ditoleran ya insya Allah. Insya Allah ya. Ya, seperti Berarti itu. Ibu panggil, terus Ibu cari informasi dari guru tersebut ya Bu ya? Iya, betul. Terus Ibu Kenapa sih ajak sampai terjadi diskusi seperti gitu ya? itu? Iya, Biasanya kan gitu ya? iya. Iya Ibu panggil, terus Ibu cari, Ibu gali informasi, Ibu komunikasi baik diskusi ya, musyawarah Iya. sama-sama gitu ya? Iya seperti itu. Iya. Baik Bu, ada nggak Bu tantangan-tantangan yang Ibu rasakan dalam mengambil keputusan pada permasalahan dilema etika yang saat ini Ibu rasakan? Iya. Kalau tantangan-tantangan dalam menyelesaikan masalah sih pasti ada ya Pak Ari. Yang namanya personil banyak, kita namanya berorganisasi, apalagi satu sekolah kepemimpinan, personil Ibu cukup banyak. Ketika Ibu bermusyawarah itu kan belum tentu hasil yang dari hasil musyawarah itu tidak semua setuju ya. Artinya mungkin pro dan kontra itu pasti ada ya. Nah di situ Ibu tantangan buat Ibu. Artinya Ibu harus bisa sebijaksana mungkin ya antara yang setuju dan tidak Ibu menyikapinya gitu ya. Artinya Ibu tidak memperlihatkan apa namanya sikap atau tingkah Ibu kepada orang yang setuju dan yang tidak gitu. Jadi Ibu harus sebijak mungkin, Ibu harus menyikapi sedemikian rupa sehingga kelihatan ini tidak ada permasalahan Oh, ya, seperti gitu. itu. Nanti Iya. tantangan Ibu karena di sini banyak gurunya Bu ya. Iya, Iya, banyak betul. gurunya. Ketika Ibu mengambil keputusan, pasti kan guru-guru banyak ini ya, Iya. banyak ada yang pro dan kontra ya. Iya. Itu tantangan bagi Ibu nih. Ya, sebenarnya pro dan kontra itu hal biasa ya, Hal tetapi Ibu tidak boleh menunjukkan kepada orang-orang yang ini seperti ini, tidak. Jadi Ibu kelihatan semua sama. Iya, gitu. Ibu dalam keadaan netral ya. Netral, Iya, betul, seperti itu. betul. Tidak memihak ke salah satu guru ya gitu. Iya. betul, Pak. Baik Bu, terus selanjutnya Bu, ada nggak Bu ketika Ibu sedang mengambil keputusan itu
ada kalanya Ibu atau membuat jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sesuai sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur apa yang Ibu lakukan? Kalau prosedur yang Ibu lakukan untuk tadi ya, ada jadwal atau tidak, Ibu lihat dulu Pari kasusnya sejauh mana nih, separah mana ya yang harus Ibu berikan jadwal. Contoh misalnya, tadi kasus tadi misalnya anak di lapangan misalnya ada pertengkaran atau mungkin awalnya sih bercanda ya, tapi percandaan itu menimbulkan hal-hal yang fatal. Artinya misalnya anak itu jatuh atau patah tangannya, itu kan artinya kita harus membutuhkan waktu yang banyak diselesaikan, tidak secara langsung oleh kami. Tentunya itu kan pasti melibatkan orang tua, kita panggil orang tua, atau mungkin nanti orang tuanya mungkin nggak berkenan, dia bisa lapor kita ke Pak RT, itu kan harusnya kita jadwalkan Pak. Pak RT ada waktunya kapan, kita ketemu orang tuanya kapan, kan seperti itu. Tapi kalau dilema yang kita alami hal-hal yang biasa ya, kalau bisa kita selesaikan hari itu kenapa enggak kita selesaikan, jadi tidak perlu dijadwalkan. Oh, berarti gitu. Ibu tidak perlu menjadwalkan pada Betul, kasus ini ya? iya. Tapi Kecuali kalau memang yang parah gitu ya, misalnya kasusnya parah yang perlu melibatkan orang lain atau tokoh masyarakat atau apa pejabat pemerintah, ya itu pasti kita harus pasti jadwalkan. dijadwalkan ya. Berarti Betul. seperti itu Bu. Jadi Iya. Ibu mengambil ada yang tidak dijadwalkan, ada yang juga terjadwal ya, sesuai dengan permasalahan yang ada. dihadapi Ya. gitu ya Bu. Iya, baik Bu. Terus ada nggak Bu seseorang atau faktor-faktor yang lain yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Ya. Di dalam menyelesaikan faktor-faktor yang membantu Ibu sih ada Pak. Iya. Contohnya ya di sekolah. Di sekolah memang ada salah satu guru yang Ibu percayakan, artinya yang kita tuakan. Tidak kita lihat dari umur atau faktor usia ya, artinya kalau memang itu dia mempunyai sikap atau apa namanya yang bisa dicontoh dan bisa kita terima masukannya, yang kita bisa lihat sehari-harinya, itu adalah yang bisa membantu saya. Artinya apabila saya tidak ada tempat, misalnya ada kejadian di sekolah atau mungkin ada tamu di sekolah atau apapun, itu bisa dibantu oleh gitu. salah satu guru yang berarti saya ada guru yang Ibu percayakan, atau Betul. kalau bahasa kita dituakan sini ya. Gitu ya. Iya, Ibu betul. percaya bahwa ketika ada masalah berarti dibantu oleh guru tersebut gitu Bu. Iya. Betul, Pak. Baik Bu. Baik Bu, selanjutnya ada nggak Bu pembelajaran yang Ibu petik ya dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika ini Bu? Selama ini Ibu kan banyak menangani permasalahan-permasalahan ya. Dari permasalahan itu apa nih yang Ibu anggap pembelajaran yang Ibu petik? Ya, yang Ibu petik ya dalam pembelajaran atau kasus-kasus yang Ibu alami Pak Arif selama Ibu di SDN Kalibaru 3 itu, artinya di sini pertama ya menambah pengalaman Ibu juga dalam menangani hal-hal dilema etika. Yang kedua, Ibu semakin kesini artinya ya semakin tambah usia, semakin banyak pengalaman ya, mudah-mudahan Ibu lebih bijak gitu ya, lebih bijak, lebih apa ya, artinya lebih dewasa enggak ya, Mama Ibu sudah ini ya, artinya lebih bijak sajalah. Jadi apa namanya dilema yang Ibu hadapi itu memberikan kedewasaan juga kepada Ibu ya. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang Ibu alami. Semakin kesini rasanya Ibu ya masih tambah pengalaman, tambah usia, ya mudah-mudahan Ibu lebih bijaksana lagi. Iya, berarti dari permasalahan yang ada Ibu nih, pembelajaran Ibu ambil, berarti Ibu tambah bijak ya Bu dalam mengambil keputusan. Terus Ibu juga semakin matang ya nih ya. Betul, Pak. Semakin matang karena banyak permasalahan yang ada di sekolah. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih Ibu telah memberikan informasi kepada saya. Mudah-mudahan SDN Kalibaru 3 yang Ibu pimpin tambah sukses, tambah berprestasi, dan Ibu sehat walafiat. Amin, Pak. Selalu bahagia di sekolah dan di keluarga ya. Amin. Terima kasih juga Pak Arif, iya, sama-sama atas kedatangannya ke SDN Kalibaru 3 dan kepercayaannya kepada SDN Kalibaru 3 sama-sama untuk silaturahmi kepada Ibu. Iya, sama-sama. Ya. Ibu saya mohon maaf nih sekali lagi apabila mengganggu waktunya. Enggak Pak Arif, alhamdulillah Pak Arif juga semoga tambah sukses. Amin. Ya, sehat selalu. Amin. Ya, kedepannya pokoknya ke dunia pendidikan lebih
oke lagi Oke, ya. iya. Terima kasih Ibu, mohon Ya, maaf atas segala sama-sama. kekurangannya. Ya. Makasih Pak Ari. Assalamualaikum.